Baik, di sini saya akan mendemokan sistem aplikasi Olsera untuk usaha laundry. Nah, untuk sistem usaha laundry ini kan biasanya untuk harganya dinamis ya. Kadang ada perubahan harga untuk contoh lah, untuk laundry sepatu itu punya rating harganya masing-masing. Tergantung dari sepatunya masing-masing ya. Nah, itu nanti kita bisa buat harganya itu jadi harga dinamis. Nah, kemudian untuk sistem aplikasi Olsera ini kita menjalankan dua aplikasi. Yang pertama yang saya tampilkan ini adalah aplikasi Olsera Pos khusus untuk melakukan pencatatan penjualan atau transaksi penjualan. Nah, kalau untuk aplikasi kedua kita itu namanya Olsera Office. Untuk Olsera Office, Kakak perlu buka olsera.com, kemudian di sini bisa pilih untuk login usahanya. Login untuk user dan juga password yang sebelumnya sudah didaftarkan di sistem Olsera. Nah, untuk tampilan Olsera Office kita seperti berikut. Nah, untuk aplikasi Olsera Office ini dapat digunakan di perangkat Android, iOS, dan juga Windows ya. Yang ini kebetulan saya buka ini di perangkat Windows, jadi kita perlu bukanya itu dari website. Kalau di Android ataupun iOS, kakak bisa download langsung dari Play Store ataupun App Store-nya. Seperti itu. Nah, untuk aplikasi Office ya basicnya adalah dia sebagai tempat untuk kita melakukan penginputan produk seperti produk-produk misalnya laundry sepatu ini kan kita mau input ke dalam sistem nih, kemudian kita cantumkan harga setiap laundrynya atau mau dibuat settingan harga dinamis itu semua dari aplikasi Office. Oke, kita mulai dari aplikasi Olsera Post-nya terlebih dahulu. Nah, untuk laundry sepatu ini standarnya 150.000. Misalnya sepatunya ini adalah sepatu yang mahal, yang mewah. Nah, itu mungkin ada ratingan harga yang berbeda. Mungkin bisa di 200.000 atau berapa, itu tinggal diubah aja untuk harganya. Nah, di sini saya buat harganya itu tidak dapat dirubah. Nanti kita bisa melakukan settingan untuk harganya dapat dirubah. Seperti itu. Kemudian kita save saja untuk penjualan dari laundry sepatu standar. Kalau untuk usaha laundry kita bisa input eh, nama customer yang melakukan pengambilan barang ini. Jadi barang ini kita terima untuk dilakukan pencucian laundry itu di tanggal 14, kemudian diterima dari siapa, atas nama siapa, misalnya diterima dari Mbak Grace. Kita buat Mbak Grace di sini. Tanggal terimanya kita buat di tanggal 14. Jamnya sesuai jam kita 11, misalnya 11.34 ya. Kita ubah jadi 11.34. 11.35 contohnya. Kemudian kita kan akan ada perkiraan selesai nih, barang itu akan selesai di kapan ya kalau untuk pencucian laundry. Misalnya di tanggal 16, berarti kita ubah dia jadi tanggal 16, di jam berapa sudah bisa diambil. Misalnya perkiraan itu di jam 8 pagi sudah selesai atau jam 9, kita buat 8.20 sudah selesai. Nah, diambil oleh siapa, tanggal diambil itu nanti kita selesaikan saat barang diambil. Jadi kita simpan dulu. Nah, di sini kita bisa ubah tadi status, bagian statusnya ya. Nah, statusnya ini masih diproses, kita simpan dulu. Nah, kemudian ini kita tinggal lakukan pembayaran. Contoh, si customer ini kan kalau pencucian sepatu itu mungkin ada pembayaran di awal ataupun bayar setelah barangnya itu selesai ya. Kalau untuk pembayaran di awal berarti tinggal pilih aja metode transaksi cash. Tapi kalau misalnya pembayarannya itu setelah barang selesai, berarti kita perlu pilih pembayaran hutang. Nah, untuk hutang kita perlu lengkapi dulu data diri dari setiap pembeli, setiap pelanggan. Seperti itu. Misalnya di sini ada Alif. Nah, itu Alif yang melakukan pencucian sepatu laundry, kemudian dia mau pembayaran hutang, tinggal klik saja bayar, pilih hutang. Nah, di sini untuk termin pembayaran atau maksimal pembayaran dilakukan di kapan. Contoh misalnya dalam 1 minggu. Berarti dia otomatis akan memperkirakan jatuh temponya di kapan. Nah, jumlah uang pembayaran di muka. Kalau misalnya memang sepenuhnya itu hutang tidak ada bayar di muka atau uang DP berarti dikosongkan. Tapi kalau ada DP bisa dibayarkan. Misalnya setengah dulu dia bayar, sorry dia bayar 50.000 dulu. Berarti kita bisa buat di sini 50.000, langsung klik bayar. Nah, transaksi sudah berhasil, struknya nanti dapat dicetak
menggunakan printer thermal atau printer stroke, dia bisa diberikan ke pelanggan atau untuk stroke ini bisa kirimkan ke email, WA ataupun SMS seperti itu. Nah, untuk stroke digital, untuk stroke yang fisik itu nanti dia bakal otomatis ngeprint gitu. Jadi kalau sudah ada tanda checklist seperti ini, printer sudah terkoneksi bakal otomatis ngeprint. Oke, kemudian kembali ke transaksi baru. Nah, untuk tampilannya seperti ini, aplikasi Olsera Pos kita tinggal cari aja di sini misalnya laundry seperti itu. Jadi nanti produk-produk laundry, nah itu bakal langsung muncul laundry sepatu. Nah, kemudian transaksi yang sudah terjadi sebelumnya kita bisa lihat di bagian transaksi, menu transaksi. Nah, ini ada transaksi Mas Alif. Misalnya anggap ini sudah di tanggal janjinya kan di tanggal 14, di tanggal 16 Oktober itu kan barang sudah selesai. Kemudian akan dijemput oleh Mbak Grace. Nah, kemudian Mbak Grace ini melakukan pelunasan 100.000. Kita dibuat dia melakukan pelunasan 100.000. Kemudian kita mau melengkapi lah proses barang ini diambil. Jadi kita tinggal klik saja titik 3, kita klik bagian pengambilan. Kita bagian sini. Sudah lunas, kita klik pengambilan. Oke, ini tadi sudah selesaikan transaksi ya. Jadi dia di bagian fitur pengambilan. Oke, ini di pengambilan. Nah, ini kita bisa catatlah bagian Mbak Grace ini ngambilnya di tanggal berapa. Misalnya tanggal 15 sudah diambil atau mungkin dia telat ngambilnya di tanggal 17. Jam berapa? Kita boleh catat misalnya jam 9.35 catatannya berarti statusnya sudah diambil. Kita buat dia sudah diambil. Seperti itu. Jadi barang sudah diambil dan sudah dibayar. Seperti itu. Nah, untuk histori transaksi juga dapat dilihat dari aplikasi Office kita, dari menu laporan. Untuk laporan yang di aplikasi Office itu lebih rinci. Jadi nanti kita bisa lihat labanya berapa, keuntungan kita, dan total penjualan yang didapat dalam satu hari ini. Untuk laporan juga bisa di-download ke PDF ataupun Excel. Dan bisa dipilih berdasarkan tanggal. Seperti itu. Kemudian dari sini kakak bisa langsung ke fitur laporan penjualan. Kita sudah sediakan juga laporan laba rugi untuk aplikasi kita itu. Untuk usaha laundry sudah ada pendapatannya, HPP atau harga modal, pengeluaran yang dicatat di sistem kita, kemudian laba bersih. Untuk pengeluaran seperti biaya operasional mungkin kakak ada mencatat kalau laundry itu kan biasa untuk ada bayar air atau mungkin ada bayar seperti biaya-biaya lain itu bisa dicatat di bagian fitur pendapatan atau pengeluaran ini. Dari fitur transaksi lalu pilih pengeluaran seperti itu. Jadi kurang lebih gambaran sistem kita kalau untuk usaha laundry, laundry sepatu ataupun laundry apapun itu kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa setting untuk harganya dinamis, bisa dibuat kuantitinya, jumlah sepatu yang dipesan atau dititipkan di laundry ke kita berapa. Seperti itu. Baik pun laundry yang biasa, laundry baju atau laundry pakaian, itu kita bisa manfaatkan quantity ini tuh sebagai kilonya, Kak. Jadi kalau misalnya 2 berarti 2 kilo, 3 berarti 3 kilo, seperti itu. Kalau misalnya memang 3,5 bisa langsung buat aja di sini 3,5. Kita buat misalnya 3,5. Langsung di save. Nah, di sini bakal langsung 3,5 dikali 130. Seperti itu. Tergantung kalau untuk harga ini kan karena harga laundry sepatu ya agak lebih mahal dibandingkan laundry pakaian. Seperti itu. Baik, kalau begitu kurang lebih untuk penjelasan aplikasi Olsera Pos di usaha laundry seperti berikut. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via WA. Terima kasih. Selamat siang.